Gak ada yang tahu kalau kamu semalam habis nangis, sampai sesenggukan dan sesak nafas dalam kesunyian dan kesendirian. Hanya ada kamu dan Tuhan aja yang tahu. Dan beberapa benda mati yang menemani malam-malammu. Dinding yang dingin, selimut dan bantal yang basah karena kamu jadikan bahan tadahan atas kesedihan yang kamu sendiri gak tahu kenapa kamu sedih. Karena kadang, meskipun sehari-hari ketika matahari masih belum berlabuh ke peraduan, kita bisa tertawa seakan-akan dunia dalam kondisi terbaiknya. Tapi kenapa ketika malam tiba, kita merasa dilanda kesedihan, merasa kesepian, seperti kosong banget gak ada satupun tempat yang bisa kita jadikan tumpuan. Padahal kita udah terbiasa melakukan apa-apa sendirian. Tapi ketika kamu merasa ingin berhenti, tapi gak bisa berhenti, rasanya hari-hari semakin berat untuk dijalani. Karena setiap pagi harus bangun dan menghadapi hari yang bisa jadi akan ada kejutan baru lagi yang bisa membuat malammu nanti semakin panjang dan penuh dengan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Kamu merasa saat ini berada di titik terendah. Setiap hari mempertanyakan kenapa hariku seakan semakin dalam menuruni jurang. Kamu mau ngobrol dulu gak? Apa yang kamu rasakan saat ini? Apa yang membuatmu sangat kelelahan? Di sini aku ingin mendengarkan, meskipun nantinya aku juga gak bisa memberikan banyak masukan. Gimana harimu? Apakah rencanamu akhir-akhir ini masih berantakan? Tidak berjalan sesuai yang kamu harapkan? Kamu selama ini menyimpan kecemasanmu sendiri. Setiap malam ketika orang-orang sudah terlelap dalam dunia mereka, kamu masih sibuk mempertanyakan, apakah jalan yang kamu ambil selama ini adalah jalan yang benar? Apakah kamu sudah berada di tempat yang terbaik yang bisa kamu usahakan? Kamu tahu gak, ada istilah yang mengatakan bahwa apapun yang ada di depanmu saat ini adalah yang terbaik untukmu. Aku lupa aku mendapatkan kalimat itu dari mana. Aku tahu kekhawatiranmu tentang pilihan-pilihan yang kamu tentukan selama ini. Ketika tidak sejalan dengan apa yang kamu harapkan, timbul rasa bersalah pada diri sendiri. Dan perasaan itu sekarang seperti meminta pertanggungjawaban. Kalau dulu aku tidak memilih jalan ini, apakah kondisi aku akan berbeda? Kalau aku mengambil kesempatan yang aku lewatkan dulu, apakah aku bisa berada di tempat yang aku inginkan? Kamu terus mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada dirimu sendiri yang juga gak tahu jawabannya. Jangan biarkan rasa sesal memenuhi hatimu, karena itu akan mempengaruhi seluruh aktivitasmu. Kamu percayakan bahwa ada keajaiban Tuhan yang tidak bisa kita perkirakan kapan datangnya? Semoga segala kecemasanmu akan segera menemukan jawaban, dan kamu gak perlu lagi menangis dalam diam setiap malam. Aku tahu, memang prosesnya gak mudah, tapi aku yakin kamu bisa melaluinya. Aku gak melarangmu untuk menumpahkan kegelisahan setiap malam, karena aku juga sama. Aku pun sama lemahnya denganmu. Aku juga sama cengengnya denganmu. Setiap malam, aku duduk sendiri di sudut kamar, terbungkus dalam keheningan yang menusuk-nusuk, tidak tertahankan. Dalam persegi kamar yang tidak terlalu luas ini, aku terhimpit di antara keempat dinding. Seisi ruangan memperhatikan bagaimana aku berusaha sekuat tenaga untuk meredam suara.
supaya tidak membangunkan penghuni rumah yang lainnya, yang sudah jauh terlelap dalam tidurnya. Seakan-akan mereka mengerti rasa sakit yang aku pendam. Mungkin dinding di kamarmu juga sama. Selama ini mereka memperhatikan, tapi mereka gak bisa apa-apa selain mendoakan semoga kesembuhan segera menyapa kita berdua. Kekhawatiran yang mencekam hatimu semakin menjadi-jadi setiap kali bayangan hari esok melintas di pelupuk mata. Aku tahu kamu kuat. Itu yang aku ucapkan kepada diriku sendiri setiap kali aku berkaca dan menguatkan diri. Aku tahu kita kuat, meskipun kita juga takut. Takut bahwa setiap langkah yang akan kita ambil nantinya bisa membawa kita ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Jauh lebih diam dari ini. Jauh lebih sunyi dari malam-malam kita sebelumnya. Hari-hari yang telah berlalu sudah begitu berat. Dan kamu gak tahu apakah kamu sanggup menghadapi yang lebih buruk lagi dari ini. Kita sama takutnya. Tapi kita masih punya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dalam kesendirian ini, kamu berusaha mencari kekuatan, mencari harapan. Setiap kali kamu mencoba bangkit lagi, ketakutan itu rasanya seperti menghantammu tepat setelah kamu berdiri, menjatuhkanmu lagi kepada gelapnya malam yang sama seperti sebelumnya. Jangan terburu-buru untuk mengambil langkah yang panjang. Kamu bisa memulainya dengan sejengkal demi sejengkal, membenahi dari hal-hal kecil yang tidak pernah kita pikirkan. Meskipun hal-hal kecil yang selama ini tidak terlihat, mungkin bisa memberikan efek besar dan bisa memperbaiki suasana hati. Misalnya dengan makan teratur. Kamu kapan terakhir kali memperhatikan porsi dari isi makanan dalam piringmu? Kamu kapan terakhir makan dengan suasana atau tempat yang kamu sukai? Kamu kapan terakhir makan makanan yang kamu suka? Karena aku juga sama sepertimu, terlalu banyak mempertanyakan baik dan buruk dari apapun yang sudah aku lewatkan. Kemudian merasa berada di titik terendah dalam hidup. Tidak bisa menikmati waktu istirahat dengan tenang. Bahkan, mimpi pun rasanya sama mengerikannya. Boleh nggak kita saling menguatkan, supaya bisa saling menjabat tangan dan mengalirkan kekuatan? Semoga kamu bisa melewati malam nanti tanpa air mata lagi ya. Aku ingin kamu percaya bahwa dalam setiap kondisi kita, ada Tuhan yang memegang erat tanganmu, yang tidak akan membiarkanmu semakin jatuh dan terjebak dalam jurang kesedihan. Temui aku lagi di episode narasi sunyi selanjutnya. Sampai jumpa.